Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfiatul Hidayah dengan NIM 220291122 dari kelompok 4 yang akan menjelaskan mengenai teorema 11.1. Teoremanya yang berbunyi, andaikan S dan T dua garis yang tidak saling tegak lurus dan yang berpotongan di titik A. Andaikan P dan Q dua titik yang berlainan dengan A, maka besar sudut PAP double aksen sama dengan besar sudut QAQ double aksen dengan P double aksen sama dengan MTMSP dan Q double aksen sama dengan MTMSQ. Kasus 1, andaikan P dan K terletak pada garis S. Ini kan garis S dan ini garis T. Andaikan kita ambil dua titik yang tidak terletak di berbeda, yang tidak terletak atau terletak berbeda dengan titik A, yaitu titik P dan titik K. Ketika titik P dengan konsep MTMS, P sama dengan P aksen dan MTMSK sama dengan K aksen, kan di mana P dicerminkan oleh garis S, maka hasilnya adalah P aksen. Dan ketika K dicerminkan dengan garis S, maka hasilnya adalah K aksen. Nah, ketika P aksen ini dicerminkan dengan garis T, maka terbentuklah P aksen. Dan ketika K dicerminkan dengan garis T, maka terbentuklah K aksen. Maka MT MSA sama dengan A. Sebut peta ini A double aksen. Jadi A double aksen sama dengan A. Oleh karena MTMS sebuah isometri, maka P double aksen, K double aksen, dan A double aksen sama dengan A. Terletak pada satu garis yang melalui A. Sehingga besar sudut PAP double aksen sama dengan besar sudut KAK double aksen. Selanjutnya, apabila P tidak termasuk ke dalam S dan kan P bukan elemen S, berarti kan P tidak terletak pada garis S, dan karena besarnya sudut-sudut tidak berubah terhadap isometri, maka besar sudut PAK sama dengan besar sudut P double aksen AK double aksen. Um, jadi gini, eh, kan kita buat titik P, bentar, titik P ini berada di luar garis S. Nah, ketika P dicerminkan eh, dengan garis S, maka terbuatlah P aksen. Nah, terbuatlah P aksen. Nah, maka maka besar sudut P AK kan ini P, ini kan besar sudut P A K ini, tersudut ini itu sama dengan besar sudut P double aksen A K double aksen. Jadi besar sudutnya itu sama sama yang ini. Lanjut.
Nah, oleh karena komposit atau hasil kali dua refleksi garis adalah sebuah isometri langsung, maka orientasi ganda APK sama dengan orientasi ganda AP aksen, P double aksen, dan K double aksen. Jadi, besar sudut PAK sama dengan besar sudut P double aksen AK double aksen. Itu seperti ini. Kan besar tadi besar sud karena komposite atau hasil kali dari dua refleksi garis adalah sebuah isometri langsung, maka orientasi ganda APK A di AP salah, maaf, A PK itu sama dengan A A P aksen K. Di sudut ini sama dengan sudut. Jadi sudut PAK sama dengan sudut PA P double aksen dan P double aksen AK double aksen ini. Ini, berarti kan tadi kan besar P A K ini sudut ini itu sama dengan sudut P double aksen A K double aksen. Jadi sudut ini itu sama dengan sudut ini. Jadi besar sudut PAK sama dengan besar sudut P double aksen AK double aksen. Nah, untuk kasus kedua, apabila P seperti dalam gambar 4 titik B, gambar yang eh, ini tadi, itu eh, maka besar sudut PAP double aksen sama dengan besar sudut PAK ditambah besar sudut KAP double aksen. Sedangkan sudut KAK double aksen sama dengan besar sudut KAP double aksen ditambah besar sudut P double aksen AK double aksen, sehingga besar sudut PAP double aksen sama dengan besar sudut KAK double aksen. Nah, mari kita lihat pada gambar yang 4 titik B tadi, yang mana besar sudut PA P double aksen itu sama dengan besar sudut PAK PAK ini. Ditambah
besar sudut KAP double aksen. A KAP aksen. Nah, em, besar sudut KA K KAK double aksen KAK double aksen itu sama dengan besar sudut KA ini Kak. KAP double aksen ini ditambah besar sudut P double aksen AK double aksen di sini. Jadi 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 besar sudut PAP double aksen itu sama dengan besar sudut KAK double aksen. Nah, untuk kasus yang ketiga dengan cara yang serupa, untuk kedudukan P seperti pada gambar C ini, eh, dapat pula dibuktikan bahwa besar sudut PAP double aksen sama dengan besar sudut KAK double aksen. Nah, buktinya itu kan ketika P ini tidak terletak pada garis S. Jadi ketika titik P dicerminkan dengan garis S, maka terbentuklah ini. Kemudian dan P itu tidak berada pada garis T. Nah, P-nya kan juga tidak terletak pada garis T. Nah, sudut A1 sama dengan sudut A2. Sudut A1, sudut A1, sudut A1 itu sama dengan sudut A2. Nah, yaitu sama dengan A1, sudut A1 ditambah sudut A2 ditambah sudut A3 itu sama dengan sudut A4. Dan sudut A5 sama dengan sudut A6. Nah, sudut A5 sama dengan uh, sudut A2 ditambah dengan sudut A3. Maka sudut PAP PAP double aksen sama dengan sudut A3 ditambah sudut A4. Nah, dari pernyataan 1 dan pernyataan 2, ini pernyataan 1 dan pernyataan 2, diperoleh sudut A1 ditambah sudut A5 sama dengan sudut A4. Nah, ini kan adalah persamaan 4. Nah, disubstitusikan ke persamaan 3 ini. Nah, itu diperoleh sudut PAP double aksen sama dengan sudut A3 ditambah sudut A1 ditambah sudut A5 sama dengan sudut A3 ditambah sudut A2 ditambah sudut A5. Nah, sudut A5 ditambah sudut A5 sudut A5 ditambah sudut A6 sama dengan sudut KA ke aksen. Jadi, untuk setiap P tidak sama dengan A, kita peroleh bahwa bahwa
besar sudut PAP double aksen itu sama dengan sudut KAK double aksen. Begitu pula untuk titik Q, di mana besar sudut KAQ double aksen sama dengan besar sudut KAK double aksen, sehingga besar sudut QAQ double aksen itu sama dengan besar sudut PA P double aksen. Jadi oleh transformasi MTMS setipa titik berputar dengan sudut berarah yang sama mengelilingi titik yang sama. Nah, ada cara lain yaitu kita lihat pada gambar ini. Itu kan tadi ini adalah titik P di luar titik P tidak berada pada garis S dan tidak berada pada garis E. Nah, ini kan MTMSP. Nah, ini kan MTMSP. Jadi MTMSP yaitu P double aksen, di mana kan P ketika dicerminkan dengan garis S maka terdapat yaitu P aksen. Aksen. Nah, ketika P aksen dicerminkan dengan garis T, maka terbentuklah P double aksen. Nah, sama dengan titik Q, yaitu MTMS Q sama dengan Q double aksen. Itu di mana kan Q, titik Q ini berada di luar S dan di garis berada di luar garis S dan garis T. Nah, Q ini ketika dicerminkan dengan garis S, maka terbentuklah Q aksen. Nah, ketika Q aksen ini dicerminkan dengan garis T, maka terbentuklah Q double aksen. Nah kan besar sudut PAP double aksen. Ini kan P, ini kan tadi titik A kan, titik A. P, A, P double aksen, ya kan ini. Nih, P, A, P double aksen. Nih, ini ada besar sudutnya itu sama dengan besar sudut Ki, besar sudut Ki A Ki double aksen kan Ki A Ki double aksen. Karena ini kan ketika sudut P A Q ini kita misalkan dengan sudut θ 1 dan ini kan θ 1, ini θ 1. Jadi misalkan sudut P A P aksen ini yaitu θ 1 θ 1. Dan ini ketika sudut P aksen P aksen A P double aksen yaitu theta, kita misalkan dengan sudut θ 2. Nah, kan sudut PAP aksen ini kan sudut P, kita ganti warna. Sudut P A P aksen P double aksen ini bentar. Ini kan A, sudut titik A. Nah, ini kan jadi sudut P A P double aksen itu yaitu kan sudut θ 1, ini sudut θ 1 ditambah dengan sudut θ 1 ditambah dengan sudut θ 2 dan sudut θ 2. Nah, sama dengan 2 kali sudut θ 1 dan sudut θ 2. Kenapa? Karena ini tuh
sama dengan sudut alfa ini. Ini kan ketika 2 dikali sudut theta 1 dan theta 2, maka hasilnya itu sama dengan sudut 2 alfa. 2 alfa. Nah, sudut besar sudut A ki double aksen, ki double aksen, ki A eh, ki A ki double aksen itu sama dengan sudut theta 1 ditambah theta 1 ditambah theta 1 ditambah theta 2 ditambah theta 2 ini kan, terus ditambah ini. Nah, hasilnya itu jadi 2 ditambah maaf tadi kan alfa 1 ditambah alfa 1 ditambah alfa 2 dan alfa 2. Nah, itu tuh jadinya 2 dikali alfa 1 ditambah alfa 2. Nah, jadi kan sama dengan 2 dikali alfa sama dengan sudut eh, sama dengan sudut P AP double aksen. Jadi kesimpulannya adalah sudut P AP double aksen itu sama dengan sudut QAQ double aksen. Mungkin jadi sekian penjelasan saya mengenai teorema 11.1 yang menjelaskan mengenai andaikan ST dan dua garis yang tidak saling dekat terus dan yang berpotongan di titik A, andaikan P dan Q dua titik yang berlainan dengan A, maka maka besar sudut PAP double aksen itu sama dengan besar sudut QAQ double aksen dengan P double aksennya itu MTMSP dan Q double aksennya itu MTMSQ. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.